Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi mahasiswa semuanya. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Kita hari ini bertemu lagi di mata kuliah Matematika Keuangan 1 ya. Kita masuk ke pertemuan setelah UTS, yaitu pertemuan ke-9. Kita akan memasuki materi terbaru, yaitu terkait dengan investasi. Meskipun di sini kelihatannya pertemuan ke-14, tapi ini akan masuk pertemuan ke-9 dulu ya. Kita akan membahas terkait dengan investasi. Kalau kalian pahami atau kalian sering mendengar kata investasi itu apa gitu kan, pasti kalian pernah mendengar apa itu investasi gitu kan. Biasanya investasi itu sendiri adalah seperti kita menanamkan menginvestasikan, jadi kayak seperti menanamkan suatu modal ya untuk diinvestasikan. Jadi seperti kita menabung agar tabungan itu atau materi itu kita bisa meningkat, itu kita investasikan dengan jangka waktu tertentu gitu biasanya. Jadi biasanya investasi itu lebih cenderung ke bagaimana kita mengembangkan materi atau bukan materi ya, kekayaan yang kita miliki agar kekayaan itu tuh tidak stuck tapi bisa berkembang atau bisa meningkat. Itu lebih ke investasi. Dan salah satu cara untuk bisa meningkatkan kekayaan kita atau materi kita, misal uang atau apa, itu dengan cara investasi gitu. Nah, di sini kita akan belajar dulu terkait dengan definisi investasi itu sendiri. Investasi adalah suatu aktivitas menempatkan dana, betul ya, tadi materi atau dana, pada satu periode tertentu dengan harapan penggunaan dana tersebut bisa menghasilkan keuntungan dan atau peningkatan nilai investasinya. Betul sekali. Jadi inti dari investasi itu adalah kita suatu aktivitas di mana kita menggunakan dana itu, sehingga dana itu pada periode tertentu itu akan menghasilkan suatu keuntungan atau meningkatkan nilai investasinya. Jadi dana yang kita gunakan itu, yang kita lakukan investasi itu akan meningkat, atau kita akan mendapat satu keuntungan dari dana yang sudah kita gunakan untuk investasi tersebut dalam jangka waktu tertentu. Biasanya investasi itu jangka waktunya lumayan ya, tidak sehari dua hari, tapi biasanya ada yang berapa bulan, berapa tahun, tergantung dari perjanjian investasi tersebut dari pihak kita sebagai penanam yang melakukan investasi dengan pihak yang mengembangkan investasi tersebut gitu. Jadi periodenya itu macam-macam gitu, ada yang 1 tahun, 5 tahun, 10 tahun gitu. Biasanya semakin lama periode yang kita gunakan untuk melakukan suatu kegiatan investasi, itu akan mendapatkan suatu keuntungan atau peningkatan nilai investasi itu akan lebih banyak. Tapi kalau semakin sedikit juga, itu salah satu faktornya itu periodenya. Selain periode juga besarnya dana yang kita investasikan juga pengaruh terhadap banyaknya keuntungan atau peningkatan nilai investasi tersebut gitu. Jadi seseorang yang berinvestasi dikenal sebagai investor. Jadi karena pada saat kita menggunakan dana kita untuk kegiatan investasi, berarti kita sebagai investor. Investasi juga terkadang disebut sebagai penanaman modal. Betul, penanaman modal. Jadi kadang-kadang kita ikut menanamkan suatu modal dalam suatu perusahaan atau suatu wirausaha, di mana kita dengan harapan kita menanamkan modal tersebut, itu kita akan mendapatkan keuntungan dari kita mengikutkan penanaman modal tersebut di suatu perusahaan. Sehingga istilah investasi ini sudah sangat fasih dalam bidang bisnis. Jadi biasanya kalau kita mendengar kata investasi itu udah berkaitan dengan bisnis, berkenaan dengan wirausaha, berkaitan dengan saham dan lain-lainnya seperti itu. Karena investasi itu sendiri itu bisa juga termasuk dalam kita menanamkan suatu modal dalam suatu bisnis atau suatu usaha begitu. Pahami sampai sini ya. Terus beberapa ahli di bidang ilmu ekonomi pernah menjelaskan apa itu investasi. Nah, jadi ini adalah pendapat dari beberapa ahli yang mengatakan apa itu investasi gitu. Yang pertama adalah Haming dan Basalamah. Dia mengatakan bahwa pengertian investasi itu sendiri adalah pengeluaran pada masa sekarang untuk pembelian aktiva real, properti, mobil, dan lainnya, atau juga aktiva keuangan dengan tujuan untuk mendapatkan hasil yang lebih besar di masa depan gitu. Jadi kalau menurut Haming dan Basalamah, investasi itu adalah pengeluaran pada masa sekarang. Jadi kita mengeluarkan dana atau apapun pada masa sekarang dengan harapan maksudnya dana pada masa sekarang, baik itu untuk membeli suatu aktiva, misalkan properti, tanah, rumah,
mobil dan lain-lainnya. Jadi kita membelikan dana kita atau uang kita untuk membelikan rumah, tanah, mobil dan lain-lain, atau juga dalam bentuk dana sendiri itu sendiri dengan tujuan dengan kita membeli properti, mobil, rumah dan lain-lain, atau dengan kita menanamkan dana tersebut, modal tersebut itu pada saat sekarang nih, misal 2021 itu di masa 10 tahun ke depan itu akan mendapatkan hasil yang lebih besar di masa depannya gitu. Kita akan mendapatkan keuntungan gitu. Sedang untuk Mulyadi, itu investasi adalah pengertian sumber-sumber dana dalam jangka panjang untuk mendapatkan hasil laba di masa mendatang. Kalau Mulyadi sendiri itu intinya sama ya, ingin mendapatkan suatu keuntungan, cuma di sini lebih dia melihat pengertian sumber-sumber dana. Jadi ada beberapa sumber dana yang dikaitkan terus pada jangka waktu tertentu, pastinya 10 tahun, 20 tahun, atau berapa tahun, 1 tahun, 2 tahun untuk mendapatkan hasil laba di masa mendatang. Jadi di masa 10 tahun ke depan tuh saya harapannya dana-dana yang sudah kita kaitkan, kita gunakan itu akan mendapatkan keuntungan. Itu investasi. Menurut Fitzgerald, investasi adalah aktivitas yang berkaitan dengan usaha penarikan berbagai sumber dana yang digunakan untuk mengerjakan modal barang pada saat sekarang. Barang modal itu kemudian akan diharapkan akan menghasilkan aliran produk baru di masa mendatang begitu. Kalau Fitzgerald itu lebih cenderung kita itu mengeluarkan dana untuk membeli suatu barang di masa sekarang, diharapkan barang yang kita beli di masa sekarang itu akan memberikan suatu keuntungan atau akan menghasilkan suatu produk baru di masa mendatang. Misalkan nih sekarang kita punya dana nih gitu, saya membeli alat gitu, traktor atau apa lain-lainnya, di mana alat itu diharapkan nanti ke depannya saya punya sawah bisa digunakan untuk memanen dan lain-lain, akan menghasilkan suatu produk baru di masa mendatang. Berapa bulan ke depan kan kita panen, terus traktor itu untuk mempermudah kita untuk memanen, jadi kita tidak membutuhkan tenaga manusia yang terlalu banyak, sudah digantikan dengan dengan itu sendiri gitu kan, dengan alatnya yang sudah kita belikan itu sendiri. Jadi mengurangi pengeluaran kita sehingga kita akan menghasilkan produk baru yang memberikan keuntungan. Salim HS dan Budi Sutrisno lebih mengatakan bahwa investasi adalah aktivitas penanaman modal oleh investor, baik investor lokal maupun tidak lokal, bisa luar negeri, luar dari lokal kita itu sendiri begitu. Jadi lebih ke, kalau Salim HS dan Budi Sutrisno lebih ke penanaman modal seperti itu. Sedangkan tujuan dari investasi itu sendiri adalah ada beberapa, yaitu mendapatkan penghasilan tetap. Jadi dengan kita memberikan investasi tersebut itu berharapan kita akan mendapatkan penghasilan tetap, mungkin bisa setiap bulan, setiap tahun dan lain-lainnya. Sebagai contoh, jika kita menanamkan modal ya pada satu perusahaan makanan, Anda akan mendapatkan beberapa persen keuntungan perusahaan secara rutin selama Anda menanamkan modal perusahaan tersebut, sehingga dalam hal ini Anda akan terus menerima royalti atau keuntungan betul. Jadi mendapatkan penghasilan tetap betul dengan kita melakukan investasi. Di sini khususnya adalah penanaman modal atau penanaman saham ya dalam suatu perusahaan yang sebetulnya mereka beraktivitas setiap harinya itu yang menghasilkan suatu keuntungan. Otomatis dengan kita menanamkan modal kan otomatis kita akan mendapatkan keuntungan berapa persen dari modal tersebut. Otomatis kita akan mendapatkan keuntungan secara rutin selama perusahaan tersebut itu masih beraktivitas, masih menghasilkan keuntungan seperti itu. Yang kedua adalah memperbesar usaha. Yang ketiga adalah jaminan bisnis. Memperbesar usaha itu lebih cenderung dengan kita punya investasi kan otomatis saham kita semakin luas ya, sehingga usaha yang kita miliki juga akan semakin luas juga seperti itu. Terus yang ketiga adalah jaminan bisnis. Jika menanamkan modal pada supplier, maka akan ada jaminan bisnis Anda tidak kekurangan bahan baku dan terus memperoleh pasar untuk menjual produk betul. Jadi dengan cara kita menginvestasi, misalnya kita adalah suatu pengusaha ya, terus kita menanamkan modal kita ke supplier, sehingga kita secara langsung supplier misal bahan baku untuk perusahaan kita, maka kita akan terus mendapatkan bahan baku itu secara, meskipun di pasaran lagi lambat, kita akan dapat mendapatkan bahan baku tersebut yang pasti akan memperoleh pasar untuk menjual produk tersebut begitu. Mengurangi persaingan. Investasi juga mengurangi persaingan antara perusahaan yang bergerak di bidang yang sama. Betul. Jadi dengan kita berinvestasi, kita akan mengurangi persaingan dengan teman yang bergerak atau menekuni bidang kewirausahaan atau penanaman
modal tersebut dan lain-lainnya seperti itu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Baiklah, akan saya lanjutkan terkait dengan materi investasi itu sendiri. Jadi dari beberapa ahli tadi mengatakan definisi dari investasi itu sendiri, salah satunya itu pengertian dari investasi itu sendiri adalah sebagai bentuk penanaman modal ya. Lebih cenderung kita investasi adalah penanaman modal pada suatu perusahaan atau suatu wirausaha yang bergerak dalam bidang usaha gitu. Maka investasi dalam bisnis karena berkaitan dengan penanaman modal pasti berkaitan dengan bisnis ya. Antara lain manfaatnya kita melakukan penanaman modal atau investasi itu adalah yang pertama adalah meningkatkan aset itu. Pada saat kita melakukan investasi otomatis kan kita melakukan penanaman modal biasanya dalam suatu perusahaan atau suatu bidang jasa pada saat kita menanamkan suatu modal itu otomatis kita akan mendapatkan saham, berapa persen saham yang kita miliki. Dengan banyaknya saham yang kita miliki itu berarti kan meningkatkan aset atau kekayaan kita itu sendiri. Salah satu contoh adalah ketika seorang membeli tanah atau properti saat ini sebagai investasi, kemudian menjualnya di masa depan dengan nilai yang berkali-kali lipat dari harga saat membelinya. Itu contohnya. Jadi pada saat kita membeli properti tanah tahun ini nih 2021 misalkan per meternya 2 juta, bisa jadi nanti 10 tahun ke depan pada saat kita menjualnya itu harganya sudah tidak lagi 2 juta per meter tapi mungkin udah 10 juta per meter. Maka kan dalam hal ini kita mendapat keuntungan yang berkali-kali lipat gitu. Yang kedua adalah memenuhi kebutuhan di masa mendatang. Betul, dengan kita berinvestasi otomatis kan tujuannya adalah untuk digunakan sebagai pendukung kebutuhan hidup di masa datang. Salah satu contoh adalah investasi dalam emas, di mana tujuan adalah untuk dijual di masa depan sebagai dana pendidikan anak ya. Misalkan sekarang itu lagi tren banget ya, kalau kalian mengikuti itu lagi ada di Pegadaian itu lagi tren banget nabung emas. Jadi kita nabung untuk uang tapi di Pegadaian itu dalam uang yang kita tabungkan itu disetarakan dengan emas. Jadi misalkan 1 juta itu setara dengan berapa gram emas. Nah, itu adalah salah satu bentuk investasi sebenarnya dengan harapan setelah berapa tahun misalkan kita udah nabung 5 tahun 10 tahun itu akan meningkat nilainya sehingga bisa membantu kita pada saat kita akan memasukkan anak ke sekolah yang membutuhkan biaya sangat besar gitu. Jadi memenuhi kebutuhan masa depan tuh. Atau juga kita mengikutkan anak kita atau kita sendiri ke asuransi. Kalau anak kita mungkin asuransi pendidikan itu juga termasuk bentuk investasi ya. Dengan cara kita ikut asuransi kan itu harapan nanti setelah berapa tahun itu akan terjadi suatu peningkatan sehingga kita bisa mengambil keuntungan itu, uang yang kita tabung itu untuk keperluan kehidupan kita gitu. Terus dengan berinvestasi itu ternyata manfaatnya adalah gaya hidup hemat. Kenapa? Karena dengan kita berinvestasi kan otomatis kita dipaksa untuk nabung nih, jadi kan kita harus berhemat-hemat juga. Dengan berinvestasi maka seakan berupaya untuk mengalokasikan uangnya untuk hal-hal penting saja. Pada akhirnya hal ini akan membuat orang tersebut menjadi lebih hemat. Betul, dengan berinvestasi kan otomatis kita penghasilan segini harus nih ada beberapa persen yang harus aku sisihkan untuk bisa berinvestasi gitu, sehingga secara langsung menuntut kita untuk hidup lebih hemat lagi. Terus yang keempat adalah menghindari terjerat hutang piutang. Masih berhubungan dengan poin 3, dengan hidup yang hemat dan sederhana tentu saja seorang akan terhindar dari masalah hutang. Betul, jadi sebenarnya orang yang banyak hutang itu kadang-kadang adalah orang yang mengikuti gaya hidupnya. Kalau kita standar aja sesuai dengan kemampuan, masih memikirkan berapa persen untuk ditabung, berinvestasi, insya Allah kita akan terhindar dari yang namanya hutang piutang seperti itu. Paham ya, itu manfaat dari menanamkan modal dalam sebuah bisnis gitu. Terus selanjutnya adalah bentuk-bentuk investasi. Ternyata investasi itu sendiri ada beberapa bentuk ya. Pada umumnya bentuk investasi dapat dibedakan menjadi 2. Ini secara umum, yaitu investasi pada aktiva real dan investasi pada aktiva finansial. Apa sih maksudnya investasi pada aktiva real? Ialah ada investasi yang dilakukan seseorang dalam bentuk kasat mata tanpa dilihat secara fisik, itu real. Jadi bentuk investasinya itu kita bisa melihat gitu. Contohnya misalkan kita investasi emas, properti
seperti tanah, logam mulia dan lain-lain kan secara langsung kita bisa melihat, oh iya ya bentuknya emas nih berapa gram, atau tanah juga berapa hektar, berapa ubin, seperti itu. Itu disebut dengan investasi pada aktiva real. Sedangkan yang kedua adalah investasi pada aktiva finansial, yaitu investasi dilakukan seseorang dalam bentuk surat-surat berharga finansial. Jadi hanya dalam bentuk surat-surat berharga, misalkan saham. Jadi kita menanamkan modal dalam suatu perusahaan, akhirnya kan kita mendapatkan saham berapa persen dari perusahaan tersebut dengan kayak menanamkan modal sekian miliar misalkan. Itu kan bentuknya kan surat-surat aja, nggak berbentuk, kita nggak bisa lihat mana sih kalau bentuknya uangnya 2 miliar gitu kan, nggak bentuk saham aja. Terus deposito juga dan lain-lain sebagainya. Jadi bentuk-bentuk yang masih implisit ya, masih belum bisa kita lihat secara real, tapi ada gitu bentuknya dalam bentuk surat-surat yang nantinya kita bisa cairkan seperti itu. Terus begitu, itu adalah jenis-jenis jadi bentuk umum pada investasi. Terus selanjutnya adalah jenis-jenis investasi. Itu ada deposito, saham, obligasi, reksadana, investasi properti, emas, dan lain-lainnya. Pertanyaan saya, apakah kalian sejauh ini sudah melakukan investasi, baik itu dalam bentuk aktiva real maupun dalam bentuk aktiva finansial gitu, udah belum nih gitu, yang lebih pertanyaan. Karena semakin muda atau semakin dini kita melakukan investasi, maka otomatis kekayaan kita juga semakin banyak gitu. Karena mumpung masih muda nih, kita banyak-banyak menabung, banyak-banyak investasi, nanti pada waktu sudah sepuh kita tinggal menuai hasilnya aja begitu. Nah, di sini jenis-jenis investasi yang pertama itu adalah deposito. Deposito itu seperti apa? Yaitu penanaman modal dalam bentuk simpanan uang. Jadi atau penanaman modal dari dalam bentuk uang kepada suatu perusahaan dengan jaminan investor akan menerima keuntungan berupa bunga dalam jangka waktu yang sudah disepakati. Betul. Jadi kita itu menanamkan suatu modal, bentuknya itu simpanan yang diberikan pada suatu perusahaan, biasanya bank ya, dengan jaminan investor tuh, saya sebagai investor itu akan mendapatkan keuntungan dalam jangka waktu yang disepakati. Investor dalam bentuk deposito dibedakan menjadi deposito berjangka dan deposito sertifikat deposito. Kalau berjangka itu paling 2 tahun udah keluar, tapi kalau yang lainnya itu enggak ya. Yang kedua itu adalah saham ya. Kita sering mendengar saham-saham. Jadi dalam suatu perusahaan itu biasanya diwakilkan oleh tidak cukup satu orang pemegang sahamnya, tapi beberapa orang yang sebagai direktur atau pimpinan proyek gitu, seperti itu. Saham, dimana saham itu sendiri adalah investasi berupa saham, pada umumnya dilakukan pada perusahaan-perusahaan besar. Saham adalah bentuk lain dari aset begitu. Itu contohnya. Dalam hal ini misalnya itu saya mempunyai saham 50% dan suatu perusahaan, maka sama saja Anda memiliki aset setengah dari total aset yang dimiliki perusahaan tersebut. Saham umumnya dibuat dalam bentuk surat berharga yang menunjukkan kepemilikan. Betul. Jadi pada saat kita menanamkan modal atau saham pada suatu perusahaan sebanyak 50%, otomatis secara langsung kita itu mempunyai hak kepemilikan 50% terhadap perusahaan tersebut. Tapi di sini juga diharapkan menunjukkan saham tersebut itu ya tidak real gambar 5 juta gitu, tapi kita dalam bentuk perjanjian gitu seperti itu. Yang ketiga adalah obligasi, reksadana, investasi properti, emas begitu ya. Baiklah, saya akan melanjutkan materi terkait dengan investasi ya. Kemarin kita sudah sedikit membahas terkait jenis-jenis investasi. Saya akan jelaskan satu persatu apa aja itu jenis-jenis investasi. Yang pertama adalah deposito. Deposito itu lebih ke penanaman modal dalam bentuk simpanan uang. Jadi deposito itu lebih cenderung ke penanaman modal dalam bentuk uang kepada suatu perusahaan. Jadi kita kayak seperti menanamkan modal dalam suatu perusahaan dengan jaminan investor akan menerima keuntungan berupa bunga dalam jangka waktu
yang sudah disepakati. Jadi deposito ini lebih cenderung kita akan mendapatkan keuntungan dengan apa yang kita tanamkan dalam satu perusahaan dalam jangka waktu yang sudah kita tepati. Jangka waktu itu juga fleksibel ya, tergantung dari kesepakatan antara perusahaan dengan investor itu sendiri. Terus investasi dalam bentuk deposito dibedakan menjadi deposito berjangka dan sertifikat deposito. Kalau untuk deposito berjangka itu biasanya ada batas waktunya ya, kapan deposito bisa diambil. Sedangkan kalau sertifikat deposito itu hanya berbentuk sertifikat yang nantinya bisa dicairkan kalau kita bisa memegang sertifikat itu dan untuk mencairkan seperti itu. Terus yang kedua, contoh dari jenis investasi itu adalah saham. Saham itu sering kita tahu ya, saham itu biasa dalam satu perusahaan biasa terdiri dari beberapa saham gitu, berapa persen saham kita, lebih cenderung penanaman modal juga sebenarnya. Investasi berupa saham sudah umum dilakukan pada perusahaan-perusahaan besar. Saham adalah bentuk nilai dari aset. Kalian baca pengertian aset itu sendiri. Jadi biasanya dalam suatu perusahaan itu akan ada, pastinya dalam perusahaan itu kan mempunyai 100% saham ya, yang dimana saham tersebut itu tidak dipegang oleh satu orang, tapi dipegang oleh beberapa investor gitu. Jadi misalkan saya saya memegang 50%, mungkin ada yang 20%, 30%, pada akhirnya nanti saham itu jumlahnya 100% begitu. Dan saham itu adalah aset yang dimiliki oleh perusahaan tersebut. Jadi kita sebagai pemilik perusahaan suatu pemilik saham itu ya kita yang memiliki aset-aset yang dimiliki oleh perusahaan tersebut dalam bentuk saham seperti itu. Makanya jika Anda memiliki saham 50% dari suatu perusahaan, maka sama aja Anda memiliki aset setengah dari total aset yang dimiliki perusahaan tersebut. Saham umumnya dibuat dalam bentuk surat berharga yang menunjukkan kepemilikan. Jadi seperti yang saya katakan tadi, kalau saya sendiri itu mempunyai saham 50% dalam suatu perusahaan, secara tidak langsung saya itu memiliki aset 50% dari perusahaan itu. Makanya kadang-kadang biasanya pemegang atau direktur utama dalam suatu perusahaan itu adalah mereka yang dia yang sebutannya mempunyai saham tertinggi di perusahaan itu, karena secara tidak langsung dia mempunyai aset terbesar di perusahaan tersebut. Dan biasanya ya bukti kalau kita adalah pemilik saham tersebut ya dalam bentuk suatu surat ya akan kepemilikan aset atau saham dalam suatu perusahaan. Terus yang ketiga adalah obligasi. Obligasi umumnya dilakukan pada bisnis yang menyediakan jasa pinjaman modal. Jadi obligasi itu lebih ke peminjaman modal. Keuntungan yang didapat dengan cara investasi obligasi lebih tinggi daripada yang obligasi. Jadi kalau obligasi itu sendiri itu biasanya kita bisnis yang menyediakan jasa pinjaman modal. Biasanya kita menanamkan modal dalam suatu perusahaan obligasi, terus kan obligasi itu kan memutarkan modal yang kita tanamkan, investasi yang kita tanamkan untuk dipinjamkan. Biasanya kan pinjaman ada bunganya lah, disitulah keuntungan dari investasi kita terus sendiri. Terus reksadana. Reksadana itu mirip dengan saham. Jadi selain saham, reksadana kini juga sedang populer di kalangan pebisnis maupun masyarakat. Reksadana adalah tempat untuk menghimpun uang secara kolektif dan dana yang terkumpul tersebut akan dikelola oleh manajer. Jadi reksadana itu ya mirip dengan bentuk lain ya dalam investasi. Jadi kita mengumpulkan beberapa investasi, kita mengumpulkan dana, terus dana yang kita kumpulkan dari beberapa investor itu kita kelola dalam suatu perusahaan atau suatu bidang usaha yang dikelola oleh seorang manajer, dan nantinya uang yang kita kumpulkan itu akan dikelola dan akan menghasilkan keuntungan atau suatu yang lebih gitu, keuntungan yang lebih. Untung dan rugi akan dibagi rata kepada seluruh investor, sehingga reksadana bisa disebut juga tempat terkumpulnya para investor. Seperti itu. Jadi di dalam kita menjadi seorang investor juga tidak cenderung kita hanya memikirkan keuntungan, juga ada kalanya kita itu rugi juga. Padahal kan kadang-kadang juga melihat dari kondisi ekonomi ya, kadang-kadang ekonomi lagi baik ya berarti keuntungan kita juga baik. Tapi kalau ekonomi lagi kurang baik, otomatis investor-investor juga banyak yang rugi lah. Di sini di reksadana juga keuntungan ataupun kerugian yang dialami oleh perusahaan tersebut yang mengkolektifkan atau mengumpulkan dana tersebut dari investor itu juga nantinya akan dibagi rata kepada investor-investornya. Jadi kalau rugi ya kita ngerasain ruginya, untung juga kita akan ngerasain untungnya juga, seperti itu. Investasi properti. Jenis investasi termasuk investor non real karena bukan berupa uang namun berupa bangunan seperti rumah, gedung, dan apartemen.
Kalau investasi properti itu lebih cenderung bukan bentuk uang ya, tapi bentuk lebih ke benar-benar real seperti tanah, bangunan dan lain-lain. Ini adalah suatu bentuk investasi yang nyata karena dalam jangka waktu tertentu kalau kita beli tanah sekarang misalkan per meternya 2 juta, bisa jadi 10 tahun ke depan harganya bisa menjadi 3 juta per meternya atau 4 juta begitu. Jadi investasi properti ini juga sangat baik dan biasanya untuk kita-kita yang sebutannya malas untuk berbisnis atau menginvestasikan uang agar tidak rugi dalam suatu perusahaan, biasanya kita lebih amannya ya udah dibelikan properti aja karena properti tidak ada ruginya gitu. Karena semakin tahun pasti harganya semakin naik seperti itu. Emas, investasi juga bisa dalam bentuk emas. Sama halnya dengan properti, investasi emas cenderung lebih menguntungkan daripada bentuk investasi yang real. Umumnya emas yang diinvestasikan berupa emas batangan, betul ya. Jadi selain properti juga ada investasi yang akan selalu untung gitu, tidak ya ruginya jarang ruginya gitu dibanding kita harus menginvestasikan dalam bentuk uang atau bentuk saham atau bentuk apa saja yang real gitu, mendingan kita investasi emas atau properti agar kita tidak pusing untuk memikirkan keuntungan atau kerugian gitu. Jadi ya udah dibiarkan aja kita belikan, nanti berapa tahun saat kita pengen membutuhkannya biar nilainya sudah lebih dari nilai waktu kita beli seperti itu. Oke. Sampai sini paham ya terkait dengan investasi itu tadi, sedikit, materi terkait investasi. Jadi untuk ngomongin investasi itu banyak hal ya yang bisa kalian pelajari, tapi karena keterbatasan waktu ya kalian bisa mempelajari sendiri di Google, dimanapun terkait dengan investasi juga. Apalagi sekarang, lagi booming banget ya, saham-saham atau orang-orang berinvestasi di suatu perusahaan, jadi membeli saham, beli apa begitu. Jadi kita tanpa harus bekerja biasanya uangnya sudah ngalir ya. Itu sebenarnya bukan kalau yang kemarin tren itu katanya nggak kerja tapi uangnya banyak ya belum tentu. Kalian emang tahu mereka nggak bekerja, mungkin aja mereka adalah seorang investor gitu. Jadi mereka suka menanamkan modal, penanam saham gitu-gitu kan, mengikuti suatu saham perusahaan tertentu bisa naik bisa turun. Seperti kalau naik ya otomatis akan mendapatkan untungan yang besar seperti itu. Begitu. Jadi bisalah kalian baca-baca sendiri, bisa kalian pelajari sendiri terkait investasi. Mungkin di sini ada yang sudah menerapkan ya, menginvestasikan, sudah belajar terkait saham, belajar terkait dengan investasi. Saya yakin sudah ada nih di sini ya. Meskipun masih kecil-kecilan, belum yang besar begitu. Jadi kalau ada yang mau tanyakan silakan aja bisa ditanyakan. Di sini ada tugas ya untuk kalian. Jadi di sini ada 4, ada formula rumus portofolio. Jadi ada 4 yaitu return portofolio, risiko portofolio, portfolio 2 aset, portofolio banyak aset. Jadi tugas kalian nanti kalian dibagi menjadi 4 kelompok. Kelompok 1 itu nanti membahas terkait dengan return portfolio, kelompok 2 adalah membahas terkait dengan risiko portofolio, kelompok 3 membahas terkait portofolio 2 aset, 4 adalah portofolio banyak aset. Seperti itu. Jadi nanti tugas kalian adalah menganalisis apa itu return portfolio, contohnya seperti apa, penerapannya seperti apa, dibuat makalah secara berkelompok dan makalahnya cukup 1 aja untuk setiap kelompok dan kelompok 1, 2, 3, 4. Jadi nanti ada 4 makalah yang membahas 4 hal yang berbeda begitu dikumpulkan minggu depan ya. Nanti kalian akan saya beri kesempatan untuk mempresentasikan inti dari apa yang sudah kalian bahas di makalah kalian itu tugasnya, begitu ya. Untuk tugas ada yang mau ditanyakan mungkin nanti bisa disampaikan di WA chat ya terkait dengan tugas formula rumus portofolio. Jadi seperti apa itu return portofolio, contohnya seperti apa, penerapannya seperti apa gitu. Itu kalian bahaskan di makalah kalian. Begitu ya.